Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali ketemu di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami lewat firman-Mu, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena kebaikan Tuhan, dan biarlah kita terus percaya dan terus berharap pada Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan. Ya, nama saya Erlita dari Surabaya, seorang ibu rumah tangga. Ya, puji Tuhan, saya pengikut setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dari awal pandemi. Saya mau bersaksi Bu, betapa Tuhan Bapa itu penuh kasih ya dengan kepada saya. Ya, saya ini rajin ikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Puji Tuhan, karakter saya banyak diubahkan Tuhan. Yang jelek-jelek diubahkan. Saya ini dulu gampang emosi dan suka ketakutan. Bahkan ketakutan yang tidak jelas. Tapi puji Tuhan, ya saya sekarang ini sudah menjadi tenang dan lebih sabar. Rumah saya di Surabaya Barat Bu, tapi anak saya kerja di Surabaya Timur, lumayan jauh, apalagi naik motor diboncengi adiknya untuk PP. Saya sedih dan khawatir melihatnya karena lumayan jauh. Belum lagi kalau hujan kasihan, mereka pasti kedinginan. Saya berdoa, saya minta belas kasihan Tuhan supaya saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Anak saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Supaya anak saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab, anak saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Saya berjanji kepada Tuhan, ya bila anak saya dapat pekerjaan di Surabaya Barat, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, Tuhan itu luar biasa pertolongannya ya atas kami, terutama buat anak saya. Juga kesaksian saya yang berikutnya, betapa Tuhan Yesus sangat baik. Ya, saya ini sering kalau buang air kecil itu kadang berbusa. Saat itu saya jadi takut dan khawatir. Ketika saya cari di Google, info dari Google itu berkata itu tanda ginjal bocor. Ya, dan akan sangat berbahaya kalau tidak diperiksakan. Akhirnya saya melakukan general check up. Sambil menanti hasil tes, saya menangis, saya mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan. Puji Tuhan Bu, setelah ya hasil tes keluar, Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, dokter menyatakan ginjal saya baik-baik saja. Inilah kesaksian saya. Ya, puji Tuhan, saya sudah bernasar untuk mengirimkan kesaksian di Mesbah Doa. Terima kasih Bu Debbie. Ya, sekali lagi dengan ikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, banyak hal-hal baik dalam hidup saya. Ya, Tuhan ubahkan. Sekarang tidak gampang takut, tidak gampang khawatir lagi. Maaf kalau kesaksian saya panjang, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Memang hari-hari ini saudara, kita harus terus ya mendekatkan diri pada Tuhan, berserah pada Tuhan, supaya kita juga boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita ya. Terutama di hari-hari terakhir ini ya, di saat keadaan semakin tidak menentu, biarlah iman kita tetap percaya pada Tuhan, teguh dalam Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita sudah masuk masih di Amsal 25. Sekarang kita lanjut dengan ayat yang ke-15. Ya, Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Sebenarnya saudara, segala sesuatu itu kalau diselesaikan dengan kesabaran, ya itu dapat mendatangkan hasil yang baik. Ya, penguasa yang keras sekalipun kalau balas dengan kata-kata yang sabar, maka ya dia pasti dapat diyakinkan. Sebab ayat ini berkata lidah lembut itu mematahkan tulang.
Ya, kita belajar untuk terus diberi kesabaran oleh Tuhan untuk melakukan segala perkara. Ayat 16, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Kalau dapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai terlalu berlebihan atau kenyang, karena pasti ya kita akan memuntahkannya. Artinya apa saudara? Ya kalau kita mendapat sesuatu yang baik, yang enak, jangan terbuai ya, karena nikmatilah seadanya. Ketika saudara juga sedang diberkati, punya banyak uang, ya nggak usah terlalu berlebih-lebihan, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Di saat berkekurangan kita bersyukur, saat berkelebihan pun kita berhikmat, ya supaya jangan berlebihan. Karena dikatakan ya, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, supaya engkau jangan terlalu kenyang lalu memuntahkannya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ayat yang 17, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Jangan terlalu sering bertamu ke rumah orang. Kenapa saudara? Karena nanti dia bisa benci kepada kamu. Ya, dia bosan lalu membenci kamu. Ya, ayat ini bagus saudara ya. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang tuh bosan juga kalau kita tiap hari datang ke rumahnya, bertamu, datang ke rumahnya, apalagi numpang makan ya. Jangan saudara, lebih baik kita ini membatasi ya, supaya orang tuh nggak bosan. Karena kalau kita nih terlalu sering ya datang ke rumah orang, orang juga bosan, bahkan bisa membenci. Lama-lama, aduh dia datang lagi, bilang saya nggak ada gitu ya. Orang jadi benci kalau kita sudah terlalu. Ayat 18, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Jangan bersaksi dusta, katakannya kalau ya tidak, kalau tidak, karena selebihnya itu dosa. 19, kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Jangan percaya pada pengkhianat di masa kesesakan. Ya, karena itu sama dengan ya gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Ya, gigi kalau sudah rapuh buat apa? Nggak bisa buat gigit patah. Kaki juga ya kalau sudah goyah buat apa? Nggak bisa berdiri tegak. Berharap pada pengkhianat seperti itu. Mari kita berharap pada Tuhan ya, dan mengandalkan Tuhan saja. Ayat 20, orang yang menyanyikan pujian, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ya, apabila ada orang sedih lalu kita nyanyikan dia pujian, ya itu dikatakan seperti orang yang buka baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka, pedih saudara ya. Jadi kalau orang lagi bersedih, berduka, jangan kau menyanyi. Ya sebaiknya hiburlah dia dengan kata-kata penghiburan. Karena kalau kita menyanyikan orang yang sedang berduka itu seperti cuka bagi gigi ya, ngilu ya, seperti cuka bagi luka. Ya seperti dikatakan itu seperti orang yang buka baju di musim dingin. Ayat yang ke-21, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ya, artinya apa? Tolonglah orang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia lapar, kasih dia roti, kalau dia haus, kasih dia minum. Ya, jangan yang lain supaya kita tidak menjadi Tuhan bagi orang lain. Ya, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu. Ya, jikalau seterumu lapar, apa itu seteru? Musuh. Ya, kalau musuhmu lapar, kasih dia makan roti, kalau dia haus, kasih dia minum. Ya, karena dengan berbuat demikian, kita menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Ya, kalau kau punya musuh, saudara, dia lapar, tolong. Kalau dia haus, kasih dia minum. Ya, jangan balas dendam. Oh, itu musuh saya, benci sama dia, jahat. Ya, jangan balas jahat dengan jahat. Ayat yang ke-23, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Orang tuh kalau bicara ya rahasia-rahasia, mukanya pasti nggak bagus. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, dikatakan lebih baik diam pada suatu rumah, tinggal di atas ya, di sudut rumah itu loh. Ya, di plafon di suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang tukang bertengkar. Jadi perempuan jangan suka berantem, jangan suka bertengkar ya.
25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya, walaupun kau benar, kalau engkau khawatir di depan orang fasik, itu kau seperti dikatakan mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Ya, ayat 27, tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujian. Ya, tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak baik makan banyak madu. Madu itu dimakan seperlunya, karena kalau terlalu banyak juga tidak baik. Ya, segala sesuatu itu yang terlalu banyak tidak baik. Kita makan madu sehari 1-2 sendok, itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau kebanyakan, nggak bagus buat kesehatan. Ya, demikian dikatakan jangan terlalu banyak kata-kata pujian. Ya, sebaliknya kita tuh kalau memuji orang jangan terlalu alay lebay. Kalau saya bilang ya biasa aja. Ya, dan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menjaga diri, ya dia seperti kota yang temboknya roboh. Pada zaman dulu itu kota perlindungannya adalah tembok. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri, tidak ada perlindungan alias roboh temboknya. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan malam ini yang mengingatkan setiap kami untuk kami lebih lagi berhikmat, bijaksana dalam hidup ini, mengikuti semua arahan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk amsal-amsal, teguran, nasihat yang bijak untuk kami, yang pasti firman Tuhan membawa hidup kami semakin lebih baik. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini, mereka yang sedang dalam masalah, pergumulan, dalam kekhawatiran, ketakutan, yang sedang terbaring sakit, biar kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Anugerah-Mu turun dalam nama Yesus sehingga terjadi kesembuhan. Berkati juga setiap mereka adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, biarlah dalam pergumulan kami terus mengandalkan Engkau saja. Pulihkan keluarga demi keluarga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, pekerjaan, keuangan semua dipulihkan Tuhan, karena Engkau berjanji orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Bahwa iman kami semakin teguh di hadapan Engkau Tuhan di hari-hari terakhir ini, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, biarlah iman kami terus setia di hadapan Tuhan. Berkati Bapa, siap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, dalam nama Yesus Tuhan bebaskan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah buat Indonesia, anugerah-Mu tercurah, Indonesia dipulihkan, diselamatkan, dijauhkan dari segala murka bencana. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan di Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Gibran, seluruh jajaran yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, supaya mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala tindakan-tindakan orang-orang yang ingin merusak kesatuan di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati Indonesia Bapa, bangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa atas Indonesia, gereja-gereja Tuhan dibangkitkan, ada kesatuan, tidak ada perpecahan dalam nama Yesus. Biarlah kami semua berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa, semua juga bangsa-bangsa dari semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, supaya semua orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Percaya
Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh semakin hari semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya hidup kami boleh membawa dampak bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Dan baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ibrani pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana berkata demikian, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini berkata, sebab tanah yang menghisap air hujan yang turun ke atasnya itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan berguna bagi orang yang mengelolanya, dan tanah itu diberkati oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau tanah itu justru menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk dan hari berakhir pada pembakaran. Saudara, kalau kita melihat dari pasal ini ya, sedang menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang sudah menerima anugerah yang baik dari Tuhan, sudah menerima keselamatan, sudah mengaku diri Kristen, menerima Tuhan Yesus, tetapi hidupnya itu tidak berbuah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di atas dikatakan ada orang-orang yang sudah menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan, ya, tetapi mereka kembali mencemplungkan diri lagi kepada dosa, kesia-siaan, bahkan ya ikut terlibat lagi dalam kubangan dosa, maka tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Nah, hidup kita dan hati kita itu diibaratkan dengan tanah, saudara. Ya, beberapa kali firman Tuhan berkata bahwa hatimu itu seperti tanah yang ditaburi firman Tuhan. Kalau tanah itu baik ya, sebab tanah itu ya disirami oleh hujan. Dan tanah itu mengandung kehidupan, mengandung unsur hara yang membawa pada kehidupan. Kalau kita melihat manusia itu diciptakan dari tanah, tumbuh-tumbuhan ditanamin di tanah dan dia menghasilkan buah dari tanah, itu ajaib saudara. Nah, hidup kita, hati kita itu diibaratkan tanah. Kita menerima berkat yang baik dari Tuhan. Karena itu sudah seharusnya ketika kita ini sebagai tanah sudah menerima air yang dari Tuhan, artinya firman Tuhan, kita sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan, maka harusnya hidup kita ini ya bertumbuh ya. Ada pertumbuhan iman dan iman kita tuh berbuah sehingga kehidupan kita ini berdampak bagi orang lain. Hidup kita ini dapat membantu orang, hidup kita ini dapat melakukan hal-hal yang positif, hidup kita ini bisa berguna bagi orang lain. Tapi sebaliknya saudara, ya ada orang-orang yang sudah mengaku Kristen, pengikut Yesus, sudah melayani bahkan, ya mereka berkata bahwa mereka itu sudah mengenal Tuhan, tapi hidupnya itu nggak jadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Saya selalu berkata saudara, setidaknya kalau kita tidak mampu menjadi berkat, janganlah jadi batu sandungan. Kalau kita tidak bisa memberi kepada orang lain, setidaknya jangan terus menyusahkan hidup orang lain saudara ya. Firman ini berkata ya, sebab tanah itu yang menerima hujan dari Allah, menerima berkat dari Tuhan, harusnya ya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi ya orang yang mengelolanya. Tapi kalau sebaliknya tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, buat apa saudara? Maka tidaklah ia berguna ya, sebaliknya sudah dekat pada kutuk dan akan berakhir pada pembakaran.
Hidup kita ini ya harus bisa dirasakan oleh orang lain, oleh orang yang di sekeliling kita, keluarga kita, saudara kita, walaupun memang seringkali kebaikan kita tuh tidak dihargai, bahkan selalu dibilang kurang. Ya, karena orang memakai standarnya untuk mengukur kebaikan kita, tapi teruslah berbuat baik, saudara. Kalau kita tidak mampu menjadi berkat, setidaknya janganlah membawa kutuk kepada hidup orang lain. Kalau kita ya hidup ini tidak bisa ya membawa kebaikan, maka setidaknya jangan berbuat yang jahat dari hidup ini. Ya, mari kita berdampak, ya setidaknya kita berubah dulu terhadap diri kita sendiri, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Istri, ya jadilah berkat bagi suami, bagi anak-anak. Suami, jadilah berkat bagi istri, juga bagi anak-anak. Ya, anak-anak jadilah berkat bagi orang tuamu. Orang tua jadilah berkat bagi anak-anakmu. Ya, itu artinya kita ini hidup menjadi dampak, dan hidup kita ini berguna, bisa dinikmati oleh orang seperti tanah yang menerima yang baik dari Tuhan, dan dia menghasilkan buah. Ya, sebaliknya kalau orang hidup hanya menghasilkan semak duri, membawa kepahitan, hidup membawa kekecewaan, perkataannya tidak baik, ya sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit musuhan, maka ya saya percaya kita akan jauh dari berkat Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita terus mau berusaha ya, agar mari kita yang sudah menikmati berkat Tuhan, kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita yang sudah mengecap ya sesuatu karunia-karunia sorgawi, hal-hal yang baik dari Tuhan, biarlah hidup kita selalu bertumbuh, iman kita bertumbuh, dan ya hidup kita ini berdampak bagi nama Tuhan, bahkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang Kristen, tidak usahlah saudara kita ini sering-sering bertengkar. Saya masih mendengar banyak orang Kristen tetangga bertengkar, berantem, masalah-masalah yang sepele. Orang-orang Kristen, keluarga Kristen, kakak adik bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mari kita berdoa supaya hidup kita ini saudara, setidaknya kita mulai dari diri kita, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, mari kita hidup untuk menjadi dampak, menjadi berkat. Ya, kalau nggak sanggup membayar, jangan berhutang pada orang lain. Ini juga masalah utang banyak membuat hubungan terputus. Utang itu bukan menambah tali silaturahmi, ya banyak bilang pinjam 100 dulu biar tali silaturahminya tetap terjalin. Justru kalau sering pinjam itu malah ya hubungan menjadi rusak, saudara. Marilah kita berdoa bagaimana agar hidup kita ini boleh menjadi berkat ya. Berubahlah dari perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, ya setidaknya mari kita lebih fokus mengurusi diri sendiri, jangan fokus mengurusi hidup orang lain, jangan fokus mengkritik orang lain, kritiklah diri kita sendiri, apakah kita ini sudah layak, ya mari kita terus berusaha mencapai perkenanan Tuhan, karena saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir, kita sedang berpacu dengan waktu, tetap kerjakan keselamatanmu, tetap lakukan kehendak Tuhan, hiduplah menjadi dampak, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan hari ini, sudahkah engkau berdampak? Dimulai dari keluargamu. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus memakai hidup kami menjadi alat Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh berdampak bagi orang lain Tuhan. Bawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, agar kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya hidup kami berbuah seperti tanah yang subur, yang menghasilkan sesuatu yang berguna. Ini hidup kami Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Ini doa kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami untuk membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami mulai dari keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Pakai kami Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami fokus kepada diri sendiri dan tidak banyak mengurus kehidupan orang lain, tapi mengurus diri kami sendiri untuk kami boleh berubah. Ampuni kami Tuhan,
Kalau selama ini ada banyak kekurangan dari hidup kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau dipakai Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Pastikan hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Pastikan hidup kami boleh menjadi berkat karena kami percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang-orang benar. Kami mau menjadi orang dibenarkan Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang bangun pagi hari ini Tuhan mencari wajah-Mu, menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami pagi ini. Kami melandasinya dengan firman Tuhan. Kami berdoa semua yang kami lakukan hari ini Tuhan Engkau sertai, jadikan berhasil. Berkati yang bersekolah, yang bekerja, yang kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Tuhan berkati agar kami boleh senantiasa melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap apa yang kami kerjakan. Berkati Tuhan setiap mereka yang terbaring sakit, biar kesembuhannya dari Tuhan mengalir. Berkati setiap mereka yang hari ini sedang ada dalam pergumulan hidup yang berat, Engkau menjadi jawaban. Berkati yang berulang tahun Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Takut akan Tuhan turun dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera. Bahkan kasih Tuhan melimpahi bangsa kami ini, dijauhkan dari segala perpecahan, dari segala kerusuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjagai bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan berkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara, akan menambah iman percaya kita pada Tuhan. Iya, saya bacakan kesaksiannya. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Kiranya kasih Tuhan menyertai Ibu, sekeluarga dan tim, dan apa yang Ibu lakukan selalu berhasil dan beruntung dalam penyertaan Tuhan. Saya mau bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan tidak terpikirkan oleh saya dan istri selama ini. Ceritanya bermula dari 2016, tahun 2016. Waktu itu saya dan istri bertemu dengan customer, naik motor dan kami jatuh ya. Lalu saya rem mendadak karena kendaraan lain ada di depan. Singkat cerita, kami jatuh, mengalami luka-luka, dan istri saya saat itu menahan dengan lengan kirinya. Dan akhirnya tangan kirinya keseleo dan dibawa ke tukang urut.
Dengan berjalannya waktu, setelah 8 tahun kemudian, barulah istri saya mengalami dampaknya. Setiap bangun pagi, lengan istri saya selalu mengeluh ngilu. Ya, dan pernah bahkan lengan kirinya tidak bisa diangkat. Dan karena kami berpikir mungkin ini akibat kecelakaan, lalu kami memutuskan untuk ke dokter ortopedi. Setelah di-scan lengan kirinya tidak ada keretakan atau pada tulang. Namun dokter menyarankan istri saya untuk melakukan MRI agar pengecekan lebih akurat. Ya, lalu setelah di MRI, ya dokter mengatakan bahwa lengan istri saya ada sobek. Itu perlu dijahit, ya. Berarti harus dioperasi dengan biaya 150 juta. Waduh. Ya, biaya jahit lengannya itu, ototnya yang sobek 150 juta. Lalu kami konfirmasi ke asuransi, tapi asuransi berkata dia hanya bisa menanggung 10% dari biaya itu. Wah, berarti hanya 15 juta ya. Dan kami jujur tidak punya uang sebesar itu untuk operasi. Saya juga sebagai suami, ya saat itu mau meminjam uang ke kartu kredit atau ke bank. Tapi istri saya bilang tidak usah, kita percaya saja pada Tuhan dan berdoa. Akhirnya setiap malam kami berdoa, kami sekeluarga berdoa untuk kesembuhan lengan istri saya. Satu kali ketika saya pergi ke apotik, saya iseng menanyakan kira-kira ada obat nggak yang bisa menyembuhkan ya lengan istri saya yang sobek. Kemudian petugas apotekernya berkata, coba minum vitamin B kompleks. Ya, karena itu bagus khasiatnya, tapi memang tidak langsung sembuh, butuh proses. Akhirnya saya cerita ke istri saya dan istri saya bilang coba beli saja. Ya, coba dulu. Awalnya saya tidak percaya, masa vitamin B kompleks bisa menyembuhkan lengan istri saya yang sobek bankatnya ya. Singkat cerita, saya membeli vitamin B kompleks tersebut. Dengan berjalannya waktu, sekitar 7 bulan kemudian, ya saat bangun tidur, istri saya sudah tidak mengeluhkan lengan kirinya sakit lagi atau ngilu. Bahkan istri saya bisa mengangkat lengan kirinya dengan leluasa dan bisa naik motor sudah lancar kembali. Ya, sekarang sudah berjalan 1,5 tahun dari pemeriksaan dokter yang diharuskan untuk dioperasi. Namun lengan istri saya sudah benar-benar sembuh tanpa mengeluarkan uang operasi yang begitu besar. Kami percaya Tuhan Yesus sangat baik dengan perbuatannya yang tidak terpikirkan oleh saya dan istri. Saat ini, ya saya bersyukur walaupun sekarang juga saya sedang sakit jantung. Ya, saya percaya Tuhan memulihkan kondisi saya seperti semula. Maaf jika kesaksian saya ini panjang. Ya Tuhan untuk dibaca. Terima kasih untuk Ibu Debbie dan tim yang setia melayani. Saya dan keluarga selalu mengikuti mesbah doa, mesbah syukur tiap pagi. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ya, dari Verdi Jakarta. Puji Tuhan ya. Dari Verdi di Jakarta. Kita percaya saudara bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Dan akhirnya yang otot yang sobek ya di lengan kiri yang menyebabkan sakit, bahkan tidak bisa mengangkat lengan, akhirnya dipulihkan ya dengan doa dan minum vitamin B kompleks ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di Amsal 25. Amsal 25 ya. Judul perikopnya Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia Raja Yehuda. 2 kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, jadi saudara, kisah dari Raja Hizkia ini ada kalau saudara lihat dalam 2 Raja-Raja ya. Pasal 18 sampai 20 itu kisah tentang Raja Hizkia. Dan Hizkia itu adalah salah satu dari beberapa raja di Yehuda yang sangat menghormati Tuhan. Ya, sebaliknya ayahnya Ahaz itu adalah orang yang jahat. Dan Hizkia memulihkan ya bait suci ya, dan dia juga menghancurkan pusat-pusat penyembahan berhala. Dia dihormati oleh bangsa-bangsa sekitarnya dan banyak lagi di antara mereka yang membawa persembahan kepada Raja Hizkia sewaktu dia memerintah. Ya, dan ya Hizkia menyuruh
ya pegawai-pegawainya untuk mengumpulkan amsal-amsal Salomo ini untuk disalin dan dibaca ya dalam setiap ibadah ya. Dan kita tahu karena Hizkia itu adalah orang yang memulihkan kembali ibadah yang rusak di bait suci ya, dan kembali dipulihkan Tuhan. Dan kita lihat ya dari Amsal 25 ini ayat 2 sampai 6. Ini adalah 4 amsal, semuanya berfokus pada raja. Ya, dan ayat yang kedua ini menunjukkan arti penting usaha seorang raja untuk menemukan kebenaran. Ya, dan dikatakan di situ bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ayat 3, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Ayat 4, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Ya, jadi ini adalah amsal tentang raja-raja, dan dikatakan di sana ya raja itu mencari sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Dan ya Salomo menulis ini bahwa sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Ya, jadi ketika perak itu dimurnikan, kotorannya itu dibuang, maka akan jadi ya benda yang indah. Demikian juga dikatakan kalau orang fasik itu dikeluarkan dari hadapan raja, maka kokohlah tahta oleh karena kebenaran. Jadi kokoh atau tidaknya kerajaan itu tergantung dari orang-orang yang berada di belakang raja, apakah mereka orang benar atau orang fasik. Kalau mereka dikeluarkan, maka ya kokohlah pemerintahan itu, karena orang fasik itu di mana-mana saudara akan membawa murka Tuhan. Mereka membawa kutuk ya kalau mereka hidup dalam dosa. Sebaliknya kebenaran itu akan menegakkan atau mengokohkan tahta. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Ya, jangan mengambil tempat orang yang tinggi, saudara. Ya, lebih baik kita ini duduk di tempat yang rendah lalu disuruh untuk mari datang ke sini, diundang, daripada kita sudah mengambil tempat mulia ternyata disuruh turun ya, jangan di sini, ini bukan tempatmu. Artinya apa? Sikap merendahkan hati, merendahkan diri itu baik. Lebih baik ditinggikan daripada direndahkan. Jangan pernah mengambil ya berdiri di tempat yang mulia, tempat-tempat pembesar, daripada nanti kamu disuruh turun. Lebih baik ya kita ini seperti orang biasa, tetapi ada orang yang berkata, mari naik ke sini ya, pindah di sini, duduk di sini, daripada dibilang ya sana turun ke sana, ini bukan tempatmu. Ya, menjadi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan, ya dengan kata lain menjadi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya, dikatakan ayat yang ke-8, apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Ya, jadi jangan ya buru-buru mengambil kesimpulan dari apa yang mata kita lihat. Ya, daripada nanti kita dipermalukan, saudara. Ayat 9, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Ya, dalam satu perkara kalau kita mau membela masalah kita, silakan aja, tapi jangan membuka perkara orang lain, rahasia orang lain. Ya, kita buka karena kita mau membela diri. Ayat yang ke-10, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Ya, supaya kita jangan dicemooh. Ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Sangat berharga. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu sangat berharga ya. Artinya apa? Kita harus menempatkan diri untuk berbicara, harus tepat pada waktunya ya. Jangan sampai kita salah omong atau salah bicara. Karena perkataan yang tepat itu seperti sesuatu yang berharga. Ya, ayat
12, teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dikatakan di sini bahwa teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang bijak, ya. Kalau kita ditegur oleh orang bijak, saudara, atau dinasihati, dengarkanlah itu. Ya, karena itu dikatakan seperti ya sesuatu yang berharga. Ya, teguran orang bijak itu seperti cincin emas dan hiasan kencana. Makanya anak-anak muda kalau ditegur orang tua, dengarkanlah karena itu berharga. Kita juga kalau kita ditegur oleh orang bijaksana, dengarkan teguran itu karena itu berharga. Ya, seperti sesuatu yang berharga, seperti cincin emas dan hiasan kencana. 13, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ya, seperti salju ya yang sejuk di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Artinya apa? Kalau kita bekerja, biarlah kita ini bekerja dengan rajin supaya kita ini seperti salju yang menyejukkan. Hidup kita itu menjadi berkat. Ya, ketika kita disuruh kita melakukannya. Ayat 14, awan dan angin tanpa hujan. Demikian orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Ya, bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya, ya. Jadi cuma cerita doang. Kalau orang Jakarta bilang omdo, omong doang. Cerita, saya kasih dia ini padahal nggak pernah dikasih, saudara. Jadi jangan pernah menjadi orang yang bohong, ya, karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tapi mari sebaliknya kita ini berkata yang jujur supaya hidup kita juga boleh menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, saudara, dan kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Biar firman Tuhan selalu mengajar kami boleh mendengar dan taat pada firman-Mu. Seperti Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, maka hidup kami akan dipulihkan, hidup kami akan dimuliakan ketika kami mendengar firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka sedang pergumulan yang berat, dalam kehidupan keuangan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan juga menjadi jawaban yang mengalami masalah dalam hutang piutang, terjebak dalam masalah keuangan. Tuhan, Engkau turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kami bertobat, merendahkan diri kembali pada Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, lawat dan berikan kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, supaya apapun sakit penyakit kami boleh melihat mujizat Tuhan, disembuhkan, dan kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pengen keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, keturunan ilahi menjadi milik kami. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang bergumul untuk masalah keluarga, rumah tangga, pemulihan terjadi Tuhan, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Apapun jadi pergumulan kami yang ingin mencari pekerjaan, yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan yang lebih mengerti dan Tuhan yang lebih tahu. Karena itu bawa hidup kami untuk sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, anugerah-Mu melimpah sehingga bangsa Indonesia diluputkan dari segala yang jahat, dari murka Allah, dan bangsa ini boleh mengalami Tuhan kebenaran demi kebenaran sehingga bangsa ini dimuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan semua anak-anak-Mu yang ada di atas bangsa kami, mereka yang punya jabatan, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan turun, sehingga mereka boleh memutuskan segala sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah melimpah, dan semua boleh berbalik, bertobat, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali